dia tolak karena dia masih marah dan itu adalah cuma cara Sanas untuk mengambil hatinya JJ gitu kan, ceritanya maunya kayak gitu nih ceritanya gitu ya. Tetapi gitu ya, tetapi ada tetapinya. Kita nggak tahu loh kata-katanya Sanas ke JJ itu apa dan kata-kata balasannya JJ itu apa. Bisa jadi memang JJ masih punya ganjelan sama Sanas. Tetapi bisa jadi saat itu juga sebetulnya ketika ditawarin, JJ memang nggak suka makanannya misalnya. Mungkin loh, ya nggak suka makanannya atau dia memang lagi kenyang banget, udah kenyang gitu. Itu masih mungkin, nggak bisa kita hilangkan dari equation misalnya persamaan yang ada. Jadi ada 3 kemungkinannya. Satu memang JJ menolak karena masih ada perasaan marah gitu misalnya atau nggak terima. Gitu. Yang kedua adalah memang dia nggak suka makanannya. Atau yang ketiga bahwa dia masih kenyang atau ada alasan lain. Saya boleh katakan bahwa apa yang terjadi di lagi-lagi tenis ini adalah sesuatu yang sudah di-rehearse atau sudah dilatih dulu sebelumnya. Dan saat terjadi sesuatu yang di luar yang dilatih, ya terjadilah seperti apa yang saat ini memang dilihat oleh para netizen. Yang artinya memang sepertinya mereka ini sepakat untuk bungkam. Dan apa yang terjadi di lagi-lagi tenis ini diharapkan jadi jawabannya. Nah tapi kan ya kamera netizen ada di mana-mana, atas bawah kiri kanan, ada di mana-mana yang akhirnya menangkap adegan di mana suapan tersebut ditolak. Saya sering menolak suapan istri saya walaupun makanannya enak. Kadang kalau cowok tuh kan lagi nggak pengen makan yang manis atau apa. Cuman yang menarik adalah setelah menolak, JJ itu mengusap rambutnya. Dan itulah tanda biasanya orang kalau kaget baru bohong biasanya ya. Orang kalau ragu-ragu atau orang ingin menyembunyikan sesuatu. Jadi mungkin setelah itu terus dia nolak. Aduh udah kadung nolak. Aduh nanti marah nggak ya? Karena seharusnya kan diterima saja. Nah ini kalau menurut saya yang saya lihat. Mesra sih gitu, kelihatan mesra untuk menutupin itu, berusaha untuk memaafkan, tapi di sini ada rasa kecewa. Betul. Lebih panjang, lebih jelas, dan lebih menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang sangat bagus di depan kamera. Jadi topengnya bagus sekali buat saya, mereka yang dilakukan mereka. Kenapa? Ketika mereka ketawa segala macam itu nggak berapa saat kemudian ketika dia balik lagi normal gitu, itu kan ketawa, itu kan tersenyum sopan, polite smile ya, senyum basa-basi lah. Gitu. Jadi buat saya mereka saat ini lagi masang topeng nih sebetulnya. Ya, tampil baik-baik aja. Artinya apa? Kalau gitu bisa disimbolkan, walaupun nggak ada buktinya ya. Tampil mereka gimana ya saat ini karena belum ada yang bocor, benar-benar bocor gitu. Mereka bertengkar gitu. Kalau seseorang pasang topeng, artinya kan ada yang disembunyikan di balik topeng tersebut. Apa? Nah itu yang perlu kita cari tahu. Karena kalau banyak orang sekarang menghujat misalnya Sanas gitu ya, tolong diingat ada pepatah dalam bahasa Inggris, quotes dalam bahasa Inggris itu, it takes two for tango. Untuk orang bisa melakukan sesuatu dalam sebuah relasi gitu, apakah itu kemudian bertengkar, apakah itu berselingkuh segala macam, butuh 2 orang. Saya nggak akan bilang bahwa yang berselingkuh itu jadi benar, enggak, salah, yang selingkuh tetap salah, bahwa itu adalah pelanggaran komitmen, itu seperti itu ya. Namun ada namunnya, seseorang melanggar komitmen juga bisa jadi punya alasan, bisa jadi memang hobinya dia aja selingkuh misalnya kayak gitu, bisa jadi gitu. Tapi bisa jadi memang ada sebuah alasan di dalam rumah tangga mereka yang membuat mereka misalnya saling tidak nyaman. Cuman yang satunya masih bisa bertahan, nggak memilih jalan yang satu kayak sebelahnya, yang sebelahnya memilih jalan yang seperti yang baru kebuka di publik itu, kira-kira gitu deh. Pencitraan itu bagian dari hidup manusia Indonesia kebanyakan saat ini. Apalagi para selebritis tersebut. Karena hidup mereka, periuk nasi mereka dari pencitraan. Kalau mereka dilarang pencitraan, datang dari mana tuh duit? Bisa beli mobil mewah atau bisa beli rumah lah ya kayaknya. Bisa segitu, bisa lebih. Setahu aku sih segitu. Tapi ya. Berarti udah nggak mau damai ya, Kak? Rezeki aku, tapi aku udah generasi gitu. Aku udah menunggu setahun, Kak. Setahun uang aku nggak balik. Maksudnya hak aku udah kerjaan udah selesai semua. Hak aku tuh nggak tahu di mana, dimakan untuk konsumsi pribadi aku nggak ngerti. Setahun aku kasih waktu, udah mau setahun, bahkan aku pun masih ngomong baik-baik, masih aku hubungi baik-baik, tapi dari dianya bahkan nggak ngebales chat aku.
bahkan masih senang-senang di luar sana, bahkan masih luar negeri liburan ke Bali segala macam. Jadi menurut aku kayaknya udah kelewatan batas deh, dan dia memakan korban lain. Ada teman aku juga yang kena. Komunikasinya aku menanyakan hak aku aja sih sebenarnya. Aku masih hubungin dia, menanyakan baik-baik hak aku kemana, sampai ya nggak ada kelanjutan, nggak ada follow up juga sih dari dia. Semoga masalah aku cepat selesai, dan apa ya, aku masih nunggu itikat baik sih sebenarnya. Udah mau setahun lebih ya, udah setahun aku nunggu itikat baiknya, tapi ternyata gak ada itikat baik sama sekali. Jadi kalau misalnya emang ini gak selesai, aku mau menuju jalur hukum lah pokoknya gitu loh, biar tahu rasa aja sih. Hiruk-pikuk permasalahan dalam rumah tangga yang dialami oleh Lady Nayawan usai membongkar perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh sang suami, Randy Kiernet, dengan Shana Sadika masih menjadi topik panas di media sosial. Warganet memuji keberanian Lady menguak aib perselingkuhan sang suami dan Shana Sadika. Namun atas aksinya itu, Lady Nayawan dikabarkan kerap mendapat teror. Salah satu dampak yang dialaminya ialah hilangnya akun Instagram pribadi ibu dua anak tersebut. Bahkan, akun yang dijadikan Lady sebagai media membongkar fakta perselingkuhan Shanas dengan Randy telah 2 kali menghilang. Lantas, benarkah hilangnya akun Instagram Lady adalah bagian dari upaya orang tertentu untuk menghilangkan jejak digital atas apa yang selama ini menghebohkan publik? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.